Semoga sehat selalu ya. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar kenaikan titik didih dalam pembuatan sirup. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar pengaplikasian sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik dalam bidang kewirausahaan melalui pembuatan telur asin. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui konsep osmosis dalam pembuatan telur asin. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu untuk alatnya kompor, panci, toples, baskom, penjepit, centong, spons kawat, dan timbangan. Untuk bahannya air, abu gosok, garam, batu bata, dan telur bebek. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan telur bebek dan pastikan telur memiliki kualitas baik. Selanjutnya, bersihkan telur bebek dengan air menggunakan spons kawat. Setelah itu, keringkan telur. Setelah dibersihkan, timbang telur terlebih dahulu. Di mana berat telur adalah 295 gram. Langkah selanjutnya, buatlah adonan untuk mengasinkan telur, yaitu dengan cara mencampurkan batu bata, abu gosok, dan garam. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya pada campuran tersebut sampai menjadi adonan seperti pasta. Langkah selanjutnya, bungkus telur dengan menggunakan adonan tersebut sampai kulit telur tidak terlihat. Langkah selanjutnya, masukkan telur ke dalam toples. Agar hasilnya maksimal, simpan telur selama 2 minggu. 2 weeks later. Apabila sudah disimpan selama 2 minggu, bersihkan telur dari adonan. Setelah itu, timbang kembali telur yang sudah diasinkan. Di mana beratnya menjadi 322 gram. Langkah selanjutnya, rebus telur sampai mendidih. Langkah yang terakhir yaitu plating. Tara, telur asin siap dipasarkan. Desti, Jungkook, Krusty, mereka adalah sahabat.
Pada suatu hari, mereka pergi ke suatu tempat untuk mencari suasana baru. Tahukah kalian dalam proses pembuatan telur asin terjadi proses osmosis? Apa itu osmosis? Osmosis adalah proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi permeabel. Coba perhatikan, berat telur sebelum perendaman adalah 295 gram, sedangkan berat telur setelah perendaman dalam media garam adalah sebesar 322 gram. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena telur mengalami proses osmosis yang ditandai berat telur bertambah sedangkan volume air berkurang, di mana media garam lebih hipotonik dibanding dengan isi telur yang hipertonik. Hal ini disebabkan molekul air dan garam masuk ke putih telur terlebih dahulu, dikarenakan konsentrasi putih telur lebih pekat daripada media garam. Tetapi perlu kita ingat bahwa masih ada kuning telur yang konsentrasinya jauh lebih pekat dibanding dengan putih telur dan media garam. Sehingga molekul air dan garam masuk ke kuning telur, tetapi lebih banyak garam yang masuk dibanding dengan air. Perpindahan ini akan terus terjadi hingga tercapainya kesetimbangan, sehingga diperlukan tekanan osmotik. Tekanan osmotik inilah yang akan mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semi permeabel. Seperti halnya kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, tekanan osmotik juga berbanding lurus dengan konsentrasi larutan yang dinyatakan dengan M atau molaritas, di mana semakin banyak garam yang ditambahkan, maka tekanan osmotiknya semakin tinggi. Nah, karena garam termasuk elektrolit, maka melibatkan faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan telur asin terjadi proses osmosis. Dalam hal ini, garam lebih hipotonik dibandingkan dengan isi telur yang hipertonik, sehingga menyebabkan masuknya air dan garam melalui kulit telur, kemudian ke dalam isi telur yang ditandai dengan berat telur bertambah sedangkan volume air berkurang. Yuk, belajar menganalisis dana usaha telur asin. Ini merupakan rincian perkiraan anggaran untuk 1000 butir telur asin, di mana biaya produksi per butir telur adalah Rp2.330, sehingga didapatkan harga jual per butir telur adalah Rp3.500. Jika 1000 butir telur asin habis terjual, maka dapat dihitung pendapatan dan keuntungan penjualan telur asin adalah sebagai berikut, di mana pendapatan yang diperoleh sebesar 3.500.000, sehingga didapatkan keuntungan sebesar 1.170.000. Nah, gimana? Seru kan? Melalui praktikum tersebut, kita tahu bahwa kimia dapat kita aplikasikan melalui berwirausaha. Seperti halnya tadi, tekanan osmotik dalam pembuatan telur asin. Selain paham konsep kimia, kita juga mengetahui proses pembuatan
pengolahan suatu bahan menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Selamat mencoba!